Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami berdua ingin menjelaskan tentang 10 startup yang ada di Indonesia. Baik, istilah startup sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti tindakan atau proses memulai sebuah organisasi baru atau usaha bisnis. Menurut Wikipedia, startup merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru, didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Berikut 10 startup terbaik dan ternama di Indonesia. Yang pertama, Gojek. Didirikan oleh Nadiem Makarim, Kevin Alwi, dan Michael Angelo pada tahun 2010. Dalam perjalanannya, Gojek menjadi startup Indonesia pertama yang meraih gelar unicorn di tahun 2017. 2 tahun setelahnya, Gojek memastikan status barunya menjadi dekakorn. Setelah di tahun yang sama, pasca pembukaan seri F oleh JD, Tencent, dan Google, valuasi Gojek ditaksir telah mencapai 9,5 miliar US dollar. Gojek sudah memasuki pasar di beberapa negara Asia Tenggara, meliputi Thailand, Vietnam, dan Singapura. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia pertama kali didirikan oleh 2 sekawan, yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tahun 2009. Startup di bidang e-commerce ini mendapat status unicorn di Indonesia di tahun 2017. Dan di tahun yang sama juga mengumumkan perolehan pendanaan senilai 1,1 miliar dolar atau lebih dari 14 triliun rupiah yang dipimpin Alibaba. Masuknya Alibaba ke Tokopedia menegaskan cengkeraman raksasa teknologi Tiongkok ini di Asia Tenggara. Yang ketiga, Traveloka. Di daftar selanjutnya ada Traveloka yang didirikan oleh Peri Yunardi, Albert Jeng, dan Derianto Kusuma pada tahun 2012. Berpusat pada bidang pemesanan hotel dan travel. Perusahaan ini merupakan startup travel di Asia Tenggara yang menyandang status unicorn. Yang keempat, Bukalapak. Bukalapak masuk dalam daftar startup unicorn Indonesia di bidang e-commerce. Kedua setelah Tokopedia yang mendapat gelar unicorn. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Yaki bersama 2 temannya, Nugroho Harucahyono dan Fajrin Rashid pada tahun 2010. Baik, sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima adalah OVO. OVO tahun lalu mencuri perhatian dengan menjadi startup unicorn kelima di tanah air. Hal ini digunakan tahun lalu oleh mantan Menko Minfo Indonesia, Rudiantara, yang mengumumkan bahwa perusahaan berhasil memasuki jajaran startup unicorn Indonesia 2020 dengan valuasi senilai 1 miliar dolar. OVO merupakan penyediaan layanan pembayaran elektronik yang disebut oleh grup Vivo. Yang keenam, JDID. JDID pertama kali mulai beroperasi di Indonesia pada November 2015. Situs e-commerce yang memiliki jargon menjual barang dengan jaminan asli tersebut hadir ke Indonesia sebagai hasil kerja sama strategis antara raksasa e-commerce Tiongkok, JDID.com, dan Private Equity Provident Capital. 7. Ruang Guru. PT Ruang Raya Indonesia melakukan bisnis sebagai Ruang Guru adalah sebuah perusahaan startup teknologi asal Indonesia yang berfokus pada pendidikan. Ruang Guru menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video tutorial interaktif oleh guru dan animasi di aplikasi ponsel dan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Adamas Belva Syah Dafara dan Muhammad Imam Usman pada April 2017 dan telah memiliki 15 juta pengguna hingga tahun 2019. Sekian penjelasan dari kami berdua. Untuk penjelasan yang berikutnya bisa dijelaskan oleh teman kami sekelompok yang lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
di sini ingin melanjutkan penjelasan mengenai 10 startup Indonesia. Dari teman kami yang ke-8 yaitu ada bilibili.com, adalah salah satu situs web perdagangan elektronik di Indonesia. Bilibili.com adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan dari Jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Bilibili bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi, mitra logistik, perbankan, serta mitra dagang dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna Bilibili. Kantor pusat Bilibili bermarkas di Jakarta Barat dengan biaya infrastruktur seperti server dan jaringan hampir sampai 100 miliar rupiah. Kemudian yang ke-9, Akulaku. Akulaku merupakan perusahaan startup Indonesia sekaligus aplikasi virtual kredit finansial yang memungkinkan adanya untuk melakukan kredit secara online. Dan yang terakhir adalah Kredipo. Kredipo merupakan startup yang memberikan solusi kredit instan yang memberikan Anda kemudahan untuk beli sekarang dan bayar nanti dalam 30 hari tanpa adanya tambahan bunga. Cara mendaftar Kredipo sangatlah mudah. Anda tinggal download aplikasinya di Google Play Store. Sementara itu, untuk pengajuan kredit diperlukan beberapa persyaratan, yakni berstatus WNI atau warga negara Indonesia, berumur 18 sampai 60 tahun. Ya, itu saja penjelasan mengenai 10 startup di Indonesia. Untuk itu kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.